Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim otomotif SMK Negeri 1 Penukal. Hari ini kami akan melakukan studi kasus terhadap satu unit mobil yang mogok dan diperkirakan penyakitnya atau masalahnya ada pada baterai yang habis dayanya. Oke, langsung saja kita menuju ke unit tersebut. Oke, kita bisa lihat di dashboard, di layar tanpa lampu tidak ada yang menyala. Yang menyala hanya lampu indikator oli dan lampu indikator power steeringnya saja. Itu pun menyalanya tidak terang. Dan ketika di start tidak ada bunyi apapun, bahkan lampu yang ada di layar pun mati. Ya, lampu yang ada di layar ikut mati juga. Selanjutnya kita akan langsung memeriksa tegangan dari baterai ini. Ya. Langsung saja arahkan selektornya ke 20 volt DC dan kita langsung arahkan ke baterainya. Touch LED yang positif arahkan ke kutub positif dan touch LED yang negatif arahkan ke kutub negatif, dan bisa dibaca tegangan baterainya. Tegangan baterai yang di bawah 12 volt itu tidak bisa digunakan langsung pada unit mobil tersebut, sehingga ada yang masih bisa dicas dan ada yang sudah tidak bisa lagi dicas. Kenapa baterai aki atau tegangan baterai aki sampai ngedrop begitu cepat? Ini ada beberapa kendala. Yang pertama, aki atau baterai ini mobilnya diparkir di tempat yang panas, sehingga dengan panasnya suhu tersebut bisa menyebabkan elektrolit yang ada dalam baterai menguap sehingga keluar melalui lubang ventilasi di celah-celah tutup baterai. Ya, menguap keluar melalui lubang ventilasi di masing-masing tutup baterai. Atau yang kedua, baterai ini cepat ngedrop atau cepat habis dayanya adalah karena jarang dipakai. Karena aturannya mobil ini harus dipanasi atau baterai ini harus dicas paling lama dalam 1 minggu. Artinya mobilnya harus dipanaskan dalam 1 minggu paling lamanya. Selanjutnya yang ketiga adanya arus bocor. Biasanya arus bocor ini terjadi karena adanya pemasangan aksesoris yang baru. Ya, pemasangan aksesoris mobil yang baru, atau adanya lampu LED tambahan, atau ada lampu fog lamp tambahan, atau karena adanya kabel-kabel yang terkelupas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kebocoran arus pada baterai ini. Hati-hati dalam membuka ini, jangan sampai kuncinya ini berhubungan atau terkena kutub positif, kutub negatif, yang dapat menyebabkan hubungan singkat. Kalau seandainya ada hubungan singkat antara kutub positif dan kutub negatif ini positif dan negatif, ini bisa menyebabkan percikan api, bunga api di dalam elektrolit sehingga bisa terjadi ledakan pada baterainya. Dan melepaskannya, kita harus lepaskan yang negatif terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kebocoran arus. Selektor dari multimeter ini kita arahkan ke miliampere. Ini miliampere. 200 miliampere, 20 miliampere dan semakin kecil ya, dengan arus DC.
Kita arahkan ke yang besar terlebih dahulu, baru ke yang lebih kecil. Sekarang kita coba arahkan ke 200 mA. Ya. Tes LED positif arahkan ke kabel yang negatif, dan tes LED yang negatif arahkan ke kutub negatif baterai. Ya. Dan sekarang kita coba ke yang lebih kecil, yaitu 20 mA. Ya. Dan bisa kita coba ke yang lebih kecil lagi, 20 mikro. Ya. Baru dapat nilai angka 469 mikroampere. Artinya kebocoran arusnya sangat kecil. Artinya tidak ada masalah di mobil ini terhadap kebocoran arus. Dan ini sudah dicek, ya, tidak ada aksesoris tambahan, ya, dan kebocoran arus juga sangat kecil atau masih dalam masa toleransi, karena kebocoran arus maksimum di mobil itu adalah 20 mA, dan tadi tidak sampai ke 20 mA. Kemudian ada dua kemungkinan, apakah mobil ini terlalu lama parkir di tempat yang panas atau berhari-hari, atau mobil ini lama tidak dinyalakan atau dihidupkan mobilnya. Sudah kita lihat tegangan dari baterai ini sangat kecil, ya, jauh daripada standar baterai itu 12 volt, maka kemungkinan besar baterai ini sudah tidak dapat digunakan lagi. Ya. Maka solusinya harus diganti dengan baterai yang lebih bagus atau baterai yang baru. Karena kutub negatif sudah lepas, sekarang kita lepaskan kutub yang positifnya. Pada saat pemasangan baterai, ini adalah kebalikan daripada saat pelepasan baterai. Kalau melepas baterai harus negatif dulu, tapi kalau memasang baterai harus dari kutub yang positif terlebih dahulu. Kenapa kita mesti pasang yang positif dahulu? Karena takut terjadi korsleting atau hubungan singkat jika kunci yang kita pakai ini menyentuh bodi kendaraan. Selesai yang positif dan selanjutnya pasang yang negatif. Selesai kita pasang baterai, kita bisa langsung cek dengan cara melihat di dashboard kembali. Kita bisa lihat semua lampu di dashboard sudah menyala secara normal dan sudah bisa kita start lagi.
Demikian tadi sudah sama-sama kita saksikan bagaimana troubleshooting terhadap kerusakan baterai pada mobil ini. Ya. Maka kami mengingatkan kepada pemilik kendaraan, jangan sampai dibiarkan mobil terlalu lama di parkir saja, tapi harus dihidupkan atau dipanasi. Penting sekali melakukan perawatan pada baterai kendaraan Anda. Umur baterai normal itu 1 sampai 2 tahun, tergantung pemakaian masing-masing. Semakin dirawat baterai, maka semakin panjang umur pakainya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.